warahmatullahi wabarakatuh. Siswa dan siswi MTS At-Taqwa kelas 7 yang berbahagia. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran bahasa Indonesia jarak jauh. Adapun materi kali ini yang akan kita bahas yaitu tentang teks deskripsi. Oleh karena itu, silakan kalian persiapkan alat tulisnya. Materinya ditulis, kemudian dipahami, dan jangan lupa LKS juga kalian bisa buka pada bab 1. Baik, kita mulai materi bahasa Indonesianya yaitu tentang teks deskripsi. Baik, siswa dan siswi kelas 7 yang berbahagia. Ini kita sudah mulai ke video slide pembelajaran bahasa Indonesia kelas 7. Sebagaimana saya sampaikan tadi bahwa materi kali ini yaitu tentang teks deskripsi. Siswa dan siswi yang berbahagia, kita lihat dulu pengertian teks deskripsi. Apa itu teks deskripsi? Teks deskripsi adalah penggambaran suatu objek, suatu tempat, suatu peristiwa sehingga dapat dirasakan, dilihat, dicium, dan didengar oleh pembacanya. Inilah pengertian dari teks deskripsi. Jadi teks deskripsi ini adalah merupakan penggambaran suatu objek. Objek itu bisa apa saja. Bisa benda, ya, bisa manusia, bisa binatang, atau bisa yang lainnya, ya, tentang apa saja objeknya itu. Atau penggambaran tentang suatu tempat, ya, misalkan di sawah, di kebun, ya, di gunung, di hutan, di sungai, di laut, ya, di desa, di kampung, di kota, di rumah, di sekolah, di rumah sakit, dan yang lainnya. Itu menunjukkan tempat. Atau menggambarkan suatu peristiwa. Peristiwa ini sama dengan kejadian, ya. Peristiwa misalkan terjadinya kebakaran, peristiwa terjadinya kebanjiran, ya, peristiwa misalkan mendapatkan prestasi, kemudian peristiwa tentang yang sedang marak saat ini misalkan COVID, ya, COVID-19, ya, dan peristiwa-peristiwa yang lainnya. Nah, penggambaran ini sehingga dapat dirasakan, ya, seolah-olah dirasakan oleh si pembacanya itu tentang objek pantai, misalkan tentang keindahan pantai, maka bisa dirasakan seolah-olah bahwa pantai itu ada dirasakan langsung oleh si pembaca teks deskripsi. Bisa dilihat, ya, misalkan terjadinya kebakaran, ya, bisa dilihat langsung seolah-olah bahwa pembaca ini melihat langsung dari penjelasan atau penggambaran dari teks deskripsi ini. Bisa dicium, ya, dicium harumnya, ya, dicium kesegarannya, misalkan, ya, udara di pegunungan, ya, begitu menyegarkan. Nah, ini penciuman udara, ya. Atau misalkan bau masakannya begitu lezat ketika dicium. Nah, ini menunjukkan penggambaran sesuatu yang seolah-olah tercium langsung, ya. Atau langsung seolah-olah si pembaca ini mendengar langsung, ya, mendengar langsung apa yang dideskripsikan. Misalkan gemuruh ombak, ya, menggelegar. Nah, seolah-olah si pembaca ini mendengar langsung gemuruh ombak tersebut, ya. Nah, ini yang disebut dengan teks deskripsi, ya. Jadi penggambaran, ya, penggambaran sesuatu, baik itu berupa objek, baik itu berupa tempat, atau suatu peristiwa atau kejadian,
di mana penggambaran ini ya seolah-olah dirasakan langsung oleh pembacanya, dilihat langsung oleh pembacanya, atau dicium aromanya ya oleh pembacanya, atau dapat didengar seolah-olah didengar langsung oleh pembacanya. Itu ya. Kita lanjutkan setelah kalian memahami tentang pengertian teks deskripsi. Berikutnya adalah satu, mengidentifikasi ciri objeknya ya. Kemudian tujuannya dan isi dari teks deskripsi itu sendiri. Kita identifikasi pertama dari ciri objeknya ya. Ciri-ciri teks deskripsi diantaranya satu, objeknya itu disampaikan bersifat khusus ya. Jadi disampaikan secara khusus mengenai suatu objek ya, tidak secara umum. Misalkan menyampaikan tadi misalkan pantai ya. Objeknya adalah tentang pantai. Kalau kita lihat pantai ini banyak ya. Misalkan ada pantai Pelabuhan Ratu. Ada pantai yang lainnya misalkan Pangandaran ya. Dan pantai-pantai yang lainnya banyak sekali. Maka ciri teks deskripsi yang pertama itu penyampaian objeknya itu bersifat khusus, yaitu satu saja yang dibahas. Misalkan kalau memang akan membahas tentang pantai Pelabuhan Ratu, ya sudah tentang Pelabuhan Ratu saja ya. Jadi tidak membahas pantai-pantai yang lainnya. Kemudian ini akan lebih khusus lagi dijelaskannya itu ya. Bersifat lebih khusus lagi misalkan tentang keindahannya ya. Tentang keindahan dari pantai Pelabuhan Ratu. Nah, ini menunjukkan kekhususan ya dari objek yang digambarkan ya. Dan ini bersifat pendapat personal. Artinya pendapat sendiri ya, pendapat si penulis itu sendiri, bagaimana dia merasakan keindahan dari pantai tersebut ya, dari pemandangannya, dari pasirnya, misalkan dari airnya yang jernih misalkan ya, dari pohon-pohon kelapanya yang melambai-lambai ya, dari karang-karangnya yang tegak. Nah, ini menunjukkan bersifat personal pendapatnya itu. Kemudian yang kedua, ini bertujuan menggambarkan objek dengan cara merinci ya. Jadi objeknya ini dirinci ya, satu persatu ya, merinci suatu objek dari sudut pandang penulis ya, atau melukiskan kondisi objek secara subjektif. Jadi menurut dia sendiri gitu ya. Misalkan tadi pasirnya putih misalkan ya, ombaknya menggelegar misalkan ya, airnya jernih, kemudian pohon kelapa daunnya melambai-lambai ya, anginnya meniup sepoi-sepoi. Nah, ini menunjukkan rincian, merinci suatu objek. Kemudian ciri yang ketiga itu menggambarkan secara konkret ya. Artinya di sini teks tersebut seolah-olah apa yang diceritakan itu bisa dilihat langsung, seolah-olah bisa diraba langsung, seolah-olah bisa dicium langsung ya, seolah-olah bisa dirasakan langsung oleh si pembacanya. Nah ini ya. Nah, ini dengan cara menggambarkan secara konkret, yaitu secara nyata ya, seolah-olah itu terlihat langsung, dirasakan langsung, didengar langsung oleh si pembaca teks yang ditulisnya. Inilah ciri-ciri dari teks deskripsi ya. Misalkan tadi menggambarkan secara konkret ya. Misalkan ya, pantainya berpasir putih ya. Pantainya berpasir putih ya. Tidak ada sampah sedikit pun. Nah, ini menggambarkan secara konkret
ya. Anginnya menghembus, ya, meniup, begitu segar dirasakan, ya. Karangnya menjulang tinggi, kokoh menahan gempuran ombak. Nah, ini menggambarkan secara konkret, seolah-olah si pembaca teks itu merasakan langsung, melihat langsung, mendengar langsung, ya, apa yang digambarkan dalam tulisannya itu. Ini mengenai ciri, ya, ciri objek dari teks deskripsi. Kita lanjut berikutnya, mengidentifikasi jenis teks deskripsi. Ya. Nah, ini kalau kita lihat jenis teks deskripsi dibedakan itu ada 3 jenis. Nah, 3 jenis ini berdasarkan, yang pertama adalah berdasarkan objeknya. Ya. Apa saja 3 jenis teks deskripsi itu? 3 jenis teks deskripsi itu, yang pertama adalah teks deskripsi subjektif. Apa itu teks deskripsi subjektif? Boleh kalian catat juga, ya. Teks deskripsi subjektif adalah suatu paragraf deskripsi yang penggambarannya itu, ya, penggambaran objeknya itu berdasarkan kesan penulis. Nah, ini yang disebut dengan subjektif. Jadi kesan, ya. Jadi suatu paragraf deskripsi yang menggambarkan objeknya berdasarkan kesan penulis. Jadi kesan terhadap teks yang dia tulis itu seperti apa. Ya, misalnya kesan tentang keindahannya, ya, tadi yang seperti tadi. Nah, ini yang pertama yaitu jenis teks deskripsi subjektif, ya. Pantainya berpasir putih, ya. Ombaknya menerjang kuat, karangnya, ya, berdiri kokoh menahan terjangan ombak misalkan, ya. Nah, ini ada kesan, ya, keindahan dan kekuatan suatu pantai misalkan. Kemudian yang kedua yaitu jenis teks deskripsi spasial, ya. Apa itu teks deskripsi spasial? Nah, teks deskripsi spasial adalah suatu paragraf yang menggambarkan objek secara detail, ya, baik itu berupa benda, tempat, dan ruang. Nah, ini yang disebut dengan teks deskripsi spasial, ya. Jadi teks deskripsi spasial adalah suatu paragraf yang menggambarkan objek secara detail, baik itu berupa benda, tempat, dan ruang. Jadi ini menjelaskan secara detail, ya, mendetail suatu objek. Misalkan suatu benda, misalkan lemari, ya, lemari kuno misalkan. Lemari kuno ini terbuat dari papan jati, ya. Kemudian ukirannya dibuat oleh orang Jepara. Ukuran tingginya 2 meter, lebarnya 1,5 meter. Warnanya kuning keemasan atau cat kuning keemasan misalkan, dan lain-lainnya, ya. Itu berupa benda. Atau berupa tempat, ya, misalkan kolam renang, ya. Kolam renang yang kami kunjungi, ya, misalkan terdapat 2 buah. 1 buah yang paling besar terdapat di atas, ya. Kemudian kolam renang itu berwarna biru. Airnya sangat jernih. Itu misalkan, ya. Di samping itu terdapat pula tangga untuk naik dan turun ke kolam. Di tengah kolam terdapat air mancur misalkan. Nah, itu menunjukkan deskripsi spasial, ya.
tentang suatu tempat dan yang lainnya. Nah, ini yang disebut dengan teks deskripsi spasial. Baik, kita lanjut yang ketiga, yaitu teks deskripsi objektif. Apa itu teks deskripsi objektif? Nah, teks deskripsi objektif adalah suatu paragraf yang menggambarkan objek secara apa adanya. Itu ya yang disebut dengan teks deskripsi objektif. Nah, secara apa adanya ini berdasarkan keadaan objek yang sebenarnya tanpa penambahan opini dari penulis teks tersebut. Nah, ini yang disebut dengan teks deskripsi objektif, yaitu suatu paragraf yang menggambarkan objek ya, secara apa adanya berdasarkan keadaan objek yang sebenarnya tanpa penambahan opini atau pendapat dari penulis teks deskripsi tersebut. Jadi apa adanya gitu ya. Besar dikatakan besar, kecil dikatakan kecil gitu. Tidak berdasarkan pendapat ya. Udah jelas ini ukurannya kecil dikatakan besar, berarti itu tidak sesuai dengan apa adanya. Misalkan suatu peristiwa terjadi tabrakan misalkan. Ya, tabrakan antara bis dengan kereta api, maka di situ harus dinyatakan secara objektif. Kalau memang yang terjadi tabrakannya adalah kereta api dengan bis, ya sudah dikatakan kereta api dengan bis, tidak ditambah misalkan adanya motor misalkan. Jumlah korban misalkan ada 5, ya dikatakan 5, tidak dikatakan misalkan ada 3. Nah, ini dikatakan dengan teks deskripsi objektif. Jadi apa adanya. Tuh ya. Kalau misalkan menjelaskan atau menggambarkan suatu kamar, misalkan kamar kamu, jelaskan catnya warna biru. Ya biru sudah, gitu ya. Tidak dikatakan warna lain. Kemudian kamar saya berpintu dari triplek, misalkan pintunya, atau dari kayu misalkan. Terdapat sebuah tempat tidur ya dengan beralaskan kasur dari dari kapuk atau kapas misalkan ya. Terdapat foto orang tua misalkan, dan terdapat meja belajar. Nah, itu apa adanya misalkan. Tidak dibuat-buat ya. Tidak dilebih-lebihkan, tidak dikurang-kurangkan. Nah, itu teks deskripsi objektif. Nah, siswa dan siswi yang berbahagia, kita lanjut ditinjau dari bentuknya sekarang. Ya. Kalau tadi itu ditinjau dari segi objeknya, sekarang jenis teks deskripsi ditinjau dari bentuknya. Yang pertama, teks deskripsi itu ada teks deskripsi yang berdiri sendiri. Artinya di sini sebagai teks tunggal, ya. Jadi tidak berkaitan dengan objek yang lainnya, ya. Jadi hanya satu objek saja yang dibicarakan. Nah, ini sebagai teks tunggal, ya. Contohnya di sini karangan deskripsi itu sendiri, ya. Kemudian ada bentuk prosa non-imajinatif deskripsi, ya, dan lainnya. Misalkan menceritakan tentang mobil, ya, mobil Toyota misalkan. Hanya saja yang dijelaskan ya udah tentang mobil Toyota saja. Nah, ini berarti teks deskripsi yang berdiri sendiri sebagai teks tunggal. Kemudian yang berikutnya ditinjau dari bentuknya. Yang kedua adalah teks deskripsi yang menjadi bagian dari teks yang lain, ya. Jadi ini ada keterkaitan dengan bagian teks yang lainnya. Contoh misalkan di sini cerita pendek, ya. Nah, ini termasuk pada prosa imajinatif, ya. Itu hayalan, ya, atau bukan sebenarnya. Kemudian cerita fantasi. Ya, masih ingat cerita fantasi? Yaitu cerita di dalamnya itu ada unsur fantasinya. Misalkan ada keajaiban, ya.
ada keanehan dalam cerita. Nah, itu disebut dengan cerita fantasi. Misalkan manusia saat ini masuk lorong waktu, pindah menjadi ke masa depan. Nah, itu ciri cerita fantasi. Ini termasuk prosa atau karangan imajinatif. Ya. Kemudian teks iklan. Nah, ini non imajinatif kalau teks iklan itu sebenarnya tidak bentuk khayalan ya. Teks iklan ini termasuk pada teks deskripsi yang menjadi bagian dari teks yang lainnya. Atau laporan hasil observasi ya. Nanti kalian di kelas 9 ini ada materi tentang laporan hasil observasi dan lain-lainnya. Nah, ini contoh teks deskripsi yang menjadi bagian dari teks yang lain. Contoh cerpen tadi ya. Cerita pendek itu berkaitan dengan satu peristiwa dengan peristiwa yang lainnya ya. Nah, ini menunjukkan adanya bagian suatu teks dengan teks yang lain. Demikian materi yang disampaikan yaitu tentang teks deskripsi. Mudah-mudahan kalian bisa mencernanya dengan baik, memahaminya dengan baik, dan semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi pada pembelajaran berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.